Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salah summa salam amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan yang sehingga kita masih bisa istiqomah dalam berbagi pengetahuan. Kita niatkan semoga menjadi amal jariah kami atau amal jariah kami sebagai sama-sama berbagi kebaikan. Alhamdulillah, langsung saja di sini kami akan melanjutkan pembahasan kemarin ya. Artinya kita masih meruntut karena kita itu membacakan sebuah kitab, jadi nanti belum khatam kita belum berhenti, artinya kita akan terus-menerus nyambung, terutama pada akhlak orang yang mencari ilmu. Jadi kita udah dari awal kemarin kita sudah membahas tentang orang ketika ingin mencari ilmu, nanti sampai akhir gimana tahap-tahapnya kita sudah kaji ya. Jadi nanti kita sampai akhir, ketika baru sampai akhir kita ganti kitab, artinya kita ganti pembahasan, ganti kajian. Di sini kami melanjutkan kemarin kita sudah membahas terkait tawakal, kita membahas tentang bersungguh-sungguh, kita membahas tentang memilih teman, guru dan lain sebagainya. Artinya ini tahap orang yang mencari ilmu ya. Di sini kami akan melanjutkan tentang faslun fi waqti tahsil. Jadi bab tentang menerangkan akan keberhasilan ilmu atau waktu keberhasilan ilmu. Jadi waktu itu ketika orang sedang thalabul ilmi itu juga ada waktunya, artinya keberhasilan. Kemarin kita sudah membahas hari, sekarang waktunya. Kita kemarin sudah membahas ketika proses harus tawakal, harus menjaga ucapan dan sebagainya. Kita hari ini membahas tentang fi waqti tahsil atau waktu untuk keberhasilan menggapai sebuah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Sini katakan qila waqtu ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Dakhala Hasan bin Ziyad fi tafakkur ibnu 80 sanah ولم يبت على الفراش 40 سنة فأفتى بعد ذلك 40 سنة. Kita di permulaan bab sudah disuguhkan bahwasanya kemarin juga kita sudah sedikit bahas ya, bahwasanya ilmu itu, kita mencari ilmu itu tidak ada berhentinya. Di sini dikatakan orang mencari ilmu itu at-ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Orang ingin mencari ilmu atau keniatan untuk mencari ilmu itu harus diniati dari minal mahdi, dari buayan. Jadi dari kecil lah buayan sampai ilallah, sampai dia itu meninggal wafat. Nah ini kewajiban seorang menuntut ilmu. Makanya penting, artinya kita seusia apapun itu tidak boleh berhenti untuk diniati mencari ilmu, karena semua itu ilmu. Apalagi sekarang zamannya mudah ya, bisa via online. Nah, ini juga harus diniati untuk mencari ilmu, karena kewajiban tadi mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dan juga kemarin dikatakan ketika masih mempunyai akal pun harus. Pokoknya ketika orang merasa mempunyai akal, akalnya berguna, itu harus sampai kapanpun minal mahdi ilal lahdi, harus tetap diniati mencari ilmu untuk mencari sebuah kebaikan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada salafun salih ulama ya. Itu dulu itu di sini dikatakan wahwa ibnu 80 sanah walam yabit 'alal firash. Ada seorang ulama itu bernama Hasan bin Ziyad. Beliau itu selama umur 80 tahun itu beliau belajar fikih. Jadi makanya belajar itu Masya Allah, artinya kita sudah dicontohkan sama para salafun salih itu belajar nggak ada waktu. Bahkan jadi dikatakan salafun salih ada ulama yang bernama
Hasan bin Ziyad itu beliau dalam menuntut ilmu itu sampai 80 tahun. Masya Allah. Kita baru berapa tahun udah malas. Beliau itu orang zaman dulu belajar itu semuanya ya seumur hidup beliau belajar terus menimba. Setelah itu walam yabit alal firash arba'ina sana. Umur 80 tahun dalam mengembara ilmu, selama 40 tahun berarti setengah umurnya itu. Berarti seperduanya 40 tahunnya. Umur 40 tahunnya itu beliau tidak pernah tidur alal mabit fil firash. Tidak pernah tidur di tempat tidur yang nyaman atau ranjang tidur. Nah, ini makanya ini tirakat ya. Artinya sampai kapanpun orang mencari ilmu itu, ya tadi itu artinya ini satu paket dengan adanya tadi itu bahwa kita kemarin sudah bahas harus tawakal, artinya berpasrah diri kepada Allah bagaimana adanya, sebisa mungkin harus menahan nafsu apapun, artinya keinginan apapun, harus tirakat tadi itu. Setelah itu fa'afta ba'da dzalika 40 sanah, baru setelah 40 tahun kemudian beliau berani berfatwa, atau apa ya artinya istilahnya beliau itu baru berani mengemukakan apa yang ia tahu. Di selama 40 tahun beliau belajar, 40 tahunnya beliau berfatwa sekaligus belajar lagi. Nah, artinya itu kita sudah diberikan contoh oleh para salafun saleh itu seperti artinya kita yang namanya belajar itu minal mahdi ilallah, sampai kapanpun, sampai bahkan sakarat mendatang itu kita harus diniati belajar. Nah, di sini dikatakan wa afdalul awqat syarhus sabab wa waqtus sahar wa ma bainal isya'aini wa yanbaghi an yastaghriqa jami' awqati fa idza mallin min ilmin yashtaghilu bi ilmin akhar. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu an idza mallun minal kalam yaqulu hatu diwani syu'ara. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang waktu tahsil ya, artinya waktu keberhasilan mencari ilmu. Nah, di sini dikatakan wa afdalul awqat syarhus syabab. Orang mencari ilmu. Nah, ini sebagai penjawab kita ya. Kenapa orang mencari ilmu itu harus waktu muda? Di sini dikatakan karena pada waktu muda atau syarhus syabab, waktu muda itu adalah mereka paling cemerlang. Nah, orang ketika waktu muda itu akalnya masih belum terkontaminasi. Artinya dia ketika berpikir satu tujuan dia bisa fokus. Nah, ini kenapa yang namanya belajar itu harus dari kecil atau waktu muda. Nggak bisa artinya nanti aja lah kita udah tua, nggak bisa. Karena dikatakan wa afdalul awqat syarhus sabab. Pokoknya waktu yang paling ideal untuk orang mencari ilmu itu waktu muda. Ya katakan, ya tadi dikatakan minal mahdi dari buayan, artinya dia ketika sudah beranjak balik, berarti dia sudah mempunyai akalnya itu udah tamis. Nah, itu udah suruh belajar. Itu waktu muda yang pertama. Setelah itu kalau sudah masuk prosesnya, itu adalah wa waqtus sahur wa ma bainal isya'aini. Maka termasuk waktu tahsil atau waktu keberhasilan mencari ilmu adalah waktunya adalah yang kedua, itu adalah ketika waktu sahur. Nah, berarti waktu sahur itu kan jam berapa ya? Ya jam 1:30 malam lebih ya. Dari mulai jam 3 itu. Dan itu orang ketika ingin, artinya beliau dikatakan enak belajarnya waktu tahsil, itu waktu sahur tadi itu. Nah, makanya seringnya diibaratkan oleh guru kita, karena ketika waktu sahur atau 1:30 malam lebih itu suasana malam itu tenang, untuk mutolaah itu cepat masuk. Nah, ini juga termasuk di antara hikmahnya. Nah, ini adalah penuh barokah waktu sahur. Terus yang selanjutnya adalah wama bainal isya, ini di antara maghrib dan isya. Nah, itu juga kita disuruh untuk mutolaah atau belajar, digunakan untuk kebaikan intinya. Ini ketika ya setelah maghrib itu mau ke isya, itu juga waktu tahsil juga. Jadi ini di antara tips agar orang itu diberikan kemudahan dalam belajar tadi itu. Yang pertama waktu muda, artinya kondisi masih fit kemarin ya,
artinya sihhatul akli wa sihhatul badan, itu waktu muda. Yang kedua adalah waktu sahur, yang ketiga adalah ma bainal isya'aini, di antara dua isya. Ini adalah tips cara orang ketika ingin diberikan kemudahan dalam mutolaah atau belajar. Nah, setelah itu di sini dikatakan bahwasanya wa yanbaghi ay yashtaghriqa jami' awqatihi, ya, bahwasanya seorang pelajar tadi itu sebaiknya itu menggunakan seluruh waktunya untuk belajar. Pokoknya dia harus istaghala bi ilmin, dia itu harus ketungkul itu menyibukkan diri. Dia harus menyibukkan diri dengan ilmu. Makanya ketika waktu muda itu disuruh bahwasanya untuk selalu belajar. Artinya interaksi kita dengan ilmu, dengan membaca, dengan belajar itu penting. Karena itu tadi, karena pada waktu itu kita itu lagi mulai keemasan, akalnya itu sedang cemerlang-cemerlangnya. Kita disuruh untuk semangat dalam belajar tadi itu. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza mallun minal kalam yaqulu hatu diwan syu'ara. Bahwasanya ketika kita mulai bosan, kata Ibnu Abbas itu, ketika kita mulai bosan tentang ilmu fikih, ilmu nahwu, ya kita juga butuh hiburan ya. Makanya kita nggak menafikan, artinya ya semoga. Yang terpenting ketika kita waktunya serius-serius. Nah, ketika kata Ibnu Abbas, ketika mulai merasa bosan, tadi disuruh untuk membaca yang sekiranya yang ringan-ringan, seperti halnya syu'ara. Jadi syair-syair kata pujangga itu boleh. Kalau kita mungkin diselingi membaca yang ringan-ringan atau novel atau apa, ya boleh. Nah, artinya ya tadi itu, artinya yang namanya bosan, suntuk itu pasti. Yang terpenting kita bisa mengendalikan. Malas itu juga ya memang ada. Artinya yang terpenting kita bisa mengendalikan. Kapan waktu kita serius, kapan waktu kita bermain-main. Agar apa? Agar waktu muda kita itu tidak tersia-sia. Makanya tadi itu ya tips, termasuk fi waktu tahsil adalah tadi. Pokoknya waktu muda disuruh untuk ishtaghala bi ilmin. Waktu muda kita harus disibukkan dengan ilmu apapun itu. Pokoknya ilmu baik agama, baik umum, kita harus kejar semuanya. Kita semangat untuk menggapainya. Makanya termasuk ada sebuah maqalah dikatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat taqwa. Pokoknya hidupnya seorang pemuda itu wallahi, demi Allah, hanya dengan ilmu dan takwa. Ya, seandainya seorang pemuda tidak disibukkan dengan ilmu dan takwa, maka pemuda itu tidak akan ada artinya. Artinya wallahi bil ilmi wat taqwa. Sampai kapanpun yang namanya pemuda, waktu keemasan kita harus disibukkan dengan kebaikan, dengan ilmu. Agar apa? Agar di masa mendatangnya diberikan kemudahan. Artinya walaupun kita belajar sampai akhir hayat, tapi waktu cemerlangnya fi waktu tahsilnya tadi itu adalah dari muda, dari tamyiz tadi itu kita harus dipersiapkan sebaik mungkin sebelum nanti kita mendapati tantangan di kemudian hari. Nah, ini pembahasan tentang fi waktu tahsil. Makanya itu kita sama motivasi ya. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam kebaikan, fil khair, dalam keilmuan. Nah, semoga kita selalu diberikan istiqomahan, sama-sama belajar, mengkaji dalam sebuah kebaikan. Nah, mungkin itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.